Apa kriteria buat seorang gadis mencari suami? Nomor 1, dia harus mukmin. Haram baginya mencari orang kafir. Haram baginya menikah dengan orang kafir. Bila dia lakukan, maka status pernikahannya tidak sah. Hubungan badannya zina. Anak yang dikandungnya dinasabkan kepada dia saja dan bukan kepada bapaknya, bukan kepada bapak biologis. Ketika nanti anaknya perempuan dan menikah, maka yang menikahkan adalah KUA. Tidak boleh mengaku-ngaku jadi bapak biologis. Maaf, mengaku-ngaku menjadi bapak nasab. Kenapa harus cari yang mukmin? Jawabannya karena Allah berfirman di surat Al-Baqarah 221. Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum orang-orang musyrik itu beriman terlebih dahulu. Sungguh bila ada budak tapi dia mukmin, itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun orang musyrik itu menarik hatimu. Karena orang musyrik akan mengajakmu kepada neraka, sedangkan Allah mengajakmu masuk ke dalam surga dengan ampunan, dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Kriteria yang kedua, akidahnya lurus. Kalau dia mukmin tapi dia sesat, maka nanti istrinya akan dibawa kepada kesesatan pula. Agamanya dan akhlaknya harus baik. Sebagaimana kata Nabi SAW, Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh. Apabila datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah mereka. Kriteria yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani. Dan ini nanti bisa ketahuan dari ta'aruf. Di dalam CV, ketika mau tukar CV, maka minta dituliskan antum punya cacat apa, sakit apa. Misalnya dia bilang kaki saya pendek sebelah, saya pernah operasi jantung, saya ambeien, saya ileran kalau tidur. Ini dituliskan karena nanti akan berdampak kepada kebahagiaan dalam rumah tangga. Juga ketika ta'aruf kan ada bicara antara dia dan si calonnya, ditemani dengan wasitohnya. Maka si wanita ini harus menguji laki-lakinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dia akan yakin dia bisa berumah tangga dengannya. Cerita dikit, beberapa minggu yang lalu ada orang ta'aruf di rumah saya. Baik si laki-laki maupun si perempuan, saya lihat mereka hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan normatif. Saya bilang, kalian kalau bertanya normatif begini, kalian nanti ketika sudah berumah tangga baru kaget-kaget setelah itu. Oh ternyata kamu begini, ternyata kamu begitu. Kalau tahu saya nggak mau nikah sama kamu. Kalian harus bertanya sesuatu yang pertanyaan itu lebih deep, lebih mendetail, soal pekerjaan, soal visi misi keluarga, soal kita tinggal di mana, soal kamu akan berpoligami atau tidak. Karena itu lebih deep ketimbang
Maaf mau tanya, Mas makannya apa? Laki-lakinya lagi kemarin jawabnya, saya mah makannya apa aja. Batuk makan juga. Ceweknya ditanya juga, kalau mbaknya suka minuman apa? Saya sukanya air putih. Nggak ada ceritanya nanti sudah berumah tangga minumnya air putih, makannya apa aja. Itu harus ditanya jauh lebih detail. Masnya kerjanya di mana? Di lokasi berapa? Kalau di lokasi tambang berapa routernya? Oh saya akan di lokasi 2 bulan, di rumah 2 minggu. Siap nggak untuk ditinggal oleh suami 2 bulan, lalu kemudian cuman ditemani 2 minggu? Jadi harus lebih deep ketika ta'aruf. Kriteria yang keberapa, Bu? Keempat. Yang bukan kerabat lebih utama. Tapi kerabat boleh selama bukan mahram. Yang non kerabat lebih utama. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kenapa non kerabat lebih utama? Karena bisa menjalin ukhuwah lebih besar. Sedangkan kalau menikah dengan kerabat, misalnya sepupu, maka ruang lingkup keluarganya hanya di situ. Begitu juga bila ada gen yang gen itu cacat, maka akan berkumpul di situ-situ gitu. Tapi menikah dengan sepupu atau paman sepupu itu tidak mengapa, sebagaimana Fatimah dinikahi oleh siapa? Halo? Oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib apanya Fatimah? Sepupu bapak, alias paman sepupu. Dan ini sah dan halal. Kriteria yang kelima, sekufu dalam nasab, dalam profesi, dalam kedudukan sosial dan ekonomi. Tapi ini bukanlah keharusan. Hanya saja kalau dapat misalnya dokter nikah sama dokter, biasanya ya bisa membangun keluarga lebih klop. Nah, atau dokter sama perawat. Begitu juga guru sama guru, biasanya lebih klop. Keenam, suaminya yang siap mencari nafkah. Tidak harus bekerja sebagai karyawan, boleh juga dia sebagai pengusaha atau wirausaha. Yang terpenting bagi seorang istri adalah suaminya siap memberi nafkah. Jangan sampai nanti mbak-mbak yang masih gadis ketika sudah menikah akhirnya harusnya jadi tulang rusuk berubah jadi tulang punggung.